Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya mengenai memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Kalian bisa lihat Bu Pena 6D halaman 3. Kalian harus tahu mengapa kita harus mempelajari materi ini. Karena dengan mempelajari materi ini, kalian bisa memprediksi isi buku dengan hanya membaca judulnya saja. Karena sebuah judul bisa mencerminkan isi dari sebuah bacaan. Anak-anak yang ibu sayangi, kalau kalian ingin memprediksi sebuah bacaan, tentunya kalian harus mencari kata kunci terlebih dahulu. Di beberapa pelajaran terdahulu, kita sudah membahas mengenai kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang mewakili seluruh isi atau ide dari sebuah teks atau bacaan. Kalian harus mengetahui apa tujuan dari kita mencari kata kunci. Tujuannya yang pertama, agar kita bisa menemukan isi informasi dari teks atau bacaan tersebut. Yang kedua, untuk memperkirakan informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah teks atau bacaan. Barangkali ada yang masih bingung bagaimana cara mencari kata kunci. Sekarang kita lihat dulu apa itu ciri-ciri dari kata kunci. Ciri-ciri kata kunci yang pertama, kata kunci itu terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk sebuah prasekata. Contoh, pola hidup sehat. Kata kuncinya adalah hidup sehat. Yang kedua, sebuah kata kunci itu mengandung kata unik dalam teks. Jadi kata kunci itu sering disebut berulang-ulang kali. Yang ketiga, kata kunci tersebut mewakili keseluruhan topik di dalam sebuah teks atau bacaan. Agar kalian lebih memahami bagaimana cara memperkirakan atau memprediksi informasi dari sebuah judul teks non-fiksi, yuk kita sama-sama menyimak video pembelajaran yang telah Ibu sediakan berikut ini. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya, apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Tujuannya agar kalian mampu memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan judulnya saja. Dan kalian mampu menyampaikan kemungkinan informasi berdasarkan judul. Tentunya kalian masih ingat apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta, realita atau hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan teks non-fiksi sesuai dengan opini atau pendapat dari penulis. Hal yang harus kalian garis bawahi adalah teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kenyataan, tidak dibuat-buat. Sekarang kita lihat apa saja contoh dari teks non-fiksi. Contoh yang pertama adalah buku kesehatan. Berdasarkan namanya, buku kesehatan ini adalah buku yang di dalamnya membahas mengenai kesehatan, bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada artikel. Artikel adalah karangan yang membahas mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian melihat sebuah bacaan tentang kehidupan sehari-hari kita, itulah yang dinamakan artikel. Contoh selanjutnya adalah esai. Esai adalah karangan yang membahas tentang suatu permasalahan yang terjadi di sekitar kita.
Selanjutnya ada biografi. Biografi adalah karangan yang menceritakan tentang tokoh. Tidak dibuat-buat tetapi berdasarkan riwayat tokoh tersebut. Dan yang terakhir adalah opini. Opini adalah karangan yang dibuat berdasarkan pendapat dari si penulis sendiri. Sekarang kita akan belajar memperkirakan informasi berdasarkan judul. Sebelum itu kalian harus tahu apa itu memperkirakan. Memperkirakan adalah menerka-nerka sebuah informasi yang dapat kita gali hanya dengan membaca judulnya saja. Kita lihat ada contoh di sebelah kiri, contoh pola hidup sehat. Nah, kalau kita lihat dari sini kita harus cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah hidup sehat. Berarti bacaan yang berjudul pola hidup sehat ini membahas mengenai bagaimana cara kita atau apa yang harus kita lakukan agar hidup kita sehat. Sekarang kita lihat perkiraannya. Pola hidup sehat merupakan usaha yang dilakukan setiap orang agar tubuhnya selalu sehat. Cara agar menjaga tubuh tetap sehat yaitu 1. Makan makanan yang bergizi, 2. Istirahat yang cukup, 3. Berolahraga. Jadi manfaat dari pola hidup sehat adalah tubuh menjadi lebih bugar dan tidak mudah sakit. Nah, di sini anak-anak harus paham bahwa kalau kita mau memperkirakan informasi berdasarkan judul, kalian harus tahu apa kata kunci dari judul tersebut. Jadi jangan hanya mengira-ngira tanpa tahu kata kuncinya. Demikianlah materi yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Semoga dengan menyimak video pembelajaran tadi kalian lebih memahami mengenai cara mencari informasi dari judul teks non-fiksi. Tetap semangat belajar walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri materi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.